Salam dan bahagia. Nah, kali ini kita akan membahas masih seputar tentang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasannya, jangan lupa teruslah mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan asesmen berlaku ada yang dinamakan dengan asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, kali ini kita akan membahas terutama berkaitan dengan asesmen diagnostik. Nah, ketika berbicara berkaitan dengan asesmen diagnostik, kira-kira kapan asesmen diagnostik dilakukan dan untuk apa? Mari kita simak penjelasannya. Bahwa asesmen diagnostik bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, yang berikut bahwa dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan pembelajaran. Nah, yang berikut adapun contoh tahapan dalam pelaksanaan asesmen diagnostik. Nah, pada tahap yang pertama yaitu menganalisis laporan hasil belajar peserta didik pada tahun sebelumnya. Nah, pada tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Pada tahap yang ketiga yaitu menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik. Instrumen asesmen yang dapat digunakan antara lain bisa dalam bentuk tes tertulis, tes lisan, ataupun dalam bentuk keterampilan yaitu produk ataupun praktik, dan juga bisa dilakukan dalam bentuk observasi. Nah, yang berikut pada tahap yang keempat yakni bila diperlukan menggali informasi peserta didik dalam aspek latar belakang keluarga, motivasi, minat, sarana dan prasarana belajar, serta aspek lain sesuai dengan kebutuhan peserta didik ataupun sekolah. Pada tahap yang kelima yaitu pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasil. Dan pada tahap yang keenam, hasil diagnosis menjadi data atau informasi untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, yang berikut adapun waktu pelaksanaannya, di mana pendidik dapat melaksanakan asesmen diagnostik sesuai dengan kebutuhan, misalnya pada awal tahun pelajaran, pada awal lingkup materi, dan yang berikut bisa juga dilaksanakan sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Nah, yang berikut adapun catatan dalam pelaksanaan tahapan asesmen diagnostik. Nah, yang pertama, pendidik diberi keleluasaan untuk menentukan instrumen asesmen sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tujuan asesmen. Nah, yang berikut contoh tahapan asesmen diagnostik ini dapat digunakan untuk asesmen pada awal tahun pelajaran dan sebelum menyusun modul mandiri. Nah, yang berikut untuk asesmen pada awal lingkup materi, contoh tahapan ini dapat disederhanakan. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan.
Semoga pembahasan dalam video ini dapat bermanfaat buat Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan dalam melaksanakan asesmen diagnostik di kurikulum Merdeka. Jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya.